Demonstrasi itu kan tidak bisa orang tiba-tiba turun ya. Dia tuh semacam mobilisasi kemuakan gitu Mbak. Setelah sekian lama menghadapi banyak masalah gitu ya. Kita nggak bisa isolir kasus meledak demonstrasi kemarahan orang tuh sebagai peristiwa 1-2 hari aja. Kita harus lihat ke belakang. Sepanjang tahun ini aja dari Tadi saya terjadi sempat apa. ngobrol sebentar sama Pak Taufan. Tadi kasus yang diceritakan Pak Taufan tahun 2019 di Bawaslu. Itu saya ada di lokasinya Mbak. Saya liputan waktu itu sebagai reporter. Saya lihat pakai mata kepala saya sendiri orang-orang yang disebut sebagai provokator dalam tanda petik tadi ya. Tapi itu bukan satu-satunya demo yang pernah saya ikuti, baik sebagai reporter maupun sebagai demonstran. Di tahun yang sama, 2019, waktu itu demo Omnibus Law di depan gedung DPR. Jam 4 sore, masa itu tenang, santai. Saya waktu itu datang bersama pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Tiba-tiba dari arah belakang itu masa dikunci dengan mobil rantis. Masa mulai panik dari arah jalan tol dalam kota di samping itu bergerak dan menembaki gas air mata. Masa chaos. Dan saya lihat sendiri pakai mata saya, kawan saya yang berapa menit sebelumnya itu masih foto-foto, ketawa-ketawa, kepalanya bocor. Nah, maksud saya begini, kalau kita membicarakan kekerasan eksesif polisi itu hanya sebagai respon dari apa yang dilakukan oleh demonstran, saya kira tidak akan ada yang percaya juga ya warga ya. Kita harus juga mengakui bahwa polisi itu bisa bertindak melakukan kekerasan eksesif tanpa ada pancingan apapun, seperti contoh kedua yang tadi saya kasih gitu. Tiba-tiba lo bisa gitu. Nah, pengakuan seperti ini saya kira penting di titik seperti ini ketika sudah menghasilkan korban sebegini banyak. Afan Kurniawan itu umurnya 21 tahun, datang ke situ mengantar pesanan makanan. Lindas dalam keadaan mobil kencang gitu ya. Nah maksud saya semua hal-hal kayak gini itu adalah tahap pertama kalau kita mau membicarakan reform ya, membicarakan perbaikan. Lalu menanggapi pertanyaan kakak tadi soal penyusup, soal apa itu, menurut saya begini, kita itu di Indonesia ini terbiasa membicarakan politik itu sebagai urusan antar elit saja. Bahwa ini ada geng Klaten, geng Kapak, geng apa gitu kan. Kalau cuma mau bicara seperti itu, saya kira kita tidak perlu kumpul di TV nasional. Kita datang aja ke warung kopi di kampung saya di Bangka Belitung sana, tiap warung tuh ada pendongeng itu cerita ini, oh info A1, ini info apa, semua ada. Yang harus dibicarakan ketika kita punya kesempatan menjangkau segini banyak orang adalah membicarakan politik sebagai sesuatu yang memang kehendak dari warganya. Demonstrasi itu kan tidak bisa orang tiba-tiba turun ya. Dia tuh semacam mobilisasi kemuakan gitu Mbak. Setelah sekian lama menghadapi banyak masalah gitu.